wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya pada kegiatan hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan Allah juga beri keridhaan kepada kita semua untuk mencari ilmu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga hari ini teman-teman diberikan kemudahan dan tentunya teman-teman tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pada tema keempat, yaitu tema globalisasi, dan subtema keduanya yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulianya kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dalam amalan kamu. Berdasarkan perspektif Al-Quran di atas menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan utama yaitu untuk saling mengenal. Islam mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di dunia yang menunjukkan peran manusia secara global dan jangan sampai merusak dunia tempat manusia hidup dan tinggal. Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Globalisasi memiliki beberapa manfaat dan kerugian. Nah, manfaatnya teman-teman, yang pertama, semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua, semakin majunya aktivitas ekonomi. Yang ketiga, kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Yang keempat, menjunjung HAM bagi umat manusia. Lalu semakin banyak penanaman modal asing dari suatu negara ke negara lainnya. Lalu teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat banyak sekali perubahan dari tahun ke tahun. Contohnya, teman-teman sekarang lebih mudah untuk mencari informasi melalui internet. Zaman dulu kala untuk mencari sebuah informasi, maka orang-orang mencari informasinya melalui koran atau dari televisi saja. Tetapi untuk saat ini teman-teman mendapatkan informasi lebih mudah, yaitu melalui internet. Nah, itu juga termasuk dari globalisasi. Setelah teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, maka akan menimbulkan penyebab dan pendorong terjadinya proses globalisasi. Yang pertama, adanya perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian berdampak pada mudahnya transaksi keuangan yang terjadi di seluruh negara. Sekarang untuk bertransaksi menggunakan handphone itu jauh lebih mudah.
Misalnya menggunakan m-banking atau internet banking. Zaman dahulu kala ketika kita mau transfer uang kepada bank, maka kita harus berkunjung ke bank untuk mengirimkan uang kepada saudara kita yang jauh misalnya. Tetapi untuk saat ini hanya dengan menggunakan handphone di rumah kita sudah dapat memberikan atau mentransfer uang kepada saudara kita. Nah, itu juga termasuk dari globalisasi. Lalu terjadinya kerjasama internasional yang memudahkan terjadinya transaksi keuangan sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai negara. Lalu sistem transformasi yang semakin maju yang menyebabkan masyarakat mudah dalam berpergian ataupun mengirimkan barang meski terpisah jarak yang sangat jauh. Globalisasi ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Proses mendunia didukung oleh kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Perusahaan tersebut dikenal dengan perusahaan multinasional. Nah, contoh-contoh dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Yang pertama ada Freeport dari Amerika Serikat. Lalu ada McDonald, Pizza Hut yang biasanya sering kita konsumsi. Lalu, menurut teman-teman, bagaimana globalisasi yang teman-teman rasakan pada kehidupan kita sehari-hari? Contohnya teman-teman, banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Misalnya dari mie instan. Teman-teman sekarang sudah mengenal mie instan yang berbagai macam jenisnya yang ada di supermarket atau di pasar tradisional. Biasanya kita hanya mengenal makanan mie instan tersebut hanya dari daerah Indonesia, tapi sekarang semakin beragam sekali macam-macam yang tersedia di Indonesia. Lalu selain produk makanan, maka ada banyak sekali pasar, swalayan atau supermarket. Mungkin teman-teman lebih sering ke supermarket dibandingkan ke pasar tradisional. Nah, itu adalah salah satu bentuk globalisasi. Lalu meningkatnya jual beli online yang terus berkembang. Misalnya ketika teman-teman mau pesan makanan, biasanya kita sering keluar rumah untuk melakukan transaksi jual beli. Untuk saat ini ada yang lebih memudahkan untuk kita membeli suatu barang atau teman-teman misalnya mau memesan makanan saja, kita bisa delivery order yang biasanya menggunakan transaksi online. Lalu meningkatnya penggunaan gadget. Nah, selanjutnya teknologi terbaru bisa diakses oleh semua orang dan persebaran informasinya pun akan semakin lebih sangat cepat dibanding sebelum adanya globalisasi. Nah, itu adalah beberapa tanda atau globalisasi yang berada di sekitar kita. Nah, menurut teman-teman ada lagi tidak ya salah satu bentuk globalisasi yang ada di sekitar kita? Coba teman-teman amati yang berada di sekitar kita. Apalagi ya? Nah teman-teman sudah tahu kan informasi mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama tentang tema kita pada pagi hari ini. Temanya akan diaransemen menggunakan lagunya Upin Ipin. Teman-teman sudah siap? Pasti teman-teman tahu deh nadanya karena teman-teman pasti sering mendengar lagu ini. Sudah siap? La 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 la. Wahai kawanku semua, kini era globalisasi. Bila kita dewasa, kita akan terkena jua dampaknya. Mestilah banyak wawasan, karena iptek semakin berkembang. Ekspor impor perdagangan kini sudah jadi hal yang biasa. Ku rasa senang hati, kini informasi mudah masuk ke dalam negeri. Namun cerdas menanggapi, tetap jadi pribadi yang cinta negeri. Negeri sendiri, negeri sendiri. Bagaimana teman-teman lagunya? Apakah teman-teman mudah untuk mengikutinya? Semoga teman-teman di rumah mudah mengikuti lagu tema kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, ayo kita simak informasi selanjutnya.
Hari ini teman-teman bersama Ustazah Dila akan mempelajari tentang penghematan energi. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Penghematan energi dapat didapatkan dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi yang lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai serta kenyamanan. Organisasi-organisasi serta perorangan dapat menghemat biaya dengan melakukan penghematan energi. Sedangkan penggunaan komersial dan industri dapat meningkatnya efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi. Menurut teman-teman, bagaimana caranya agar kita dapat menghemat sebuah energi listrik? Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi listrik? Bahkan Indonesia adalah salah satu termasuk negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam pemborosan energi listrik. Maka teman-teman, sebelum teman-teman mempelajari informasi selanjutnya, kita simak informasi dalam video pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk hemat listrik! Indonesia memiliki jumlah penduduk hingga 257.912.349 jiwa, tetapi 43% rumah tangga di Indonesia belum tersentuh listrik. Dan sisanya yang sudah menggunakan listrik di Indonesia adalah pengguna listrik terboros di ASEAN. Pengguna listrik di Indonesia didominasi oleh pabrik, perkantoran, dan rumah tangga. Menurut hasil data Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, statistik permintaan listrik di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat pesat. Sedangkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang biasa disebut tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia sehingga sering terjadi pemadaman bergilir. Dan tahukah bahwa sumber listrik yang kita pakai bersumber dari bahan bakar fosil yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tetapi bahan bakar fosil yang kita gunakan bisa mengakibatkan polusi bagi bumi seperti pencemaran udara, air, tanah, dan bumi semakin panas. Kemudian bahan bakar fosil yang kita gunakan terbatas dan bisa habis. Oleh karena itu, kita perlu berhemat. Apa yang bisa kita lakukan untuk berhemat? Pertama, melepaskan kabel listrik saat tidak digunakan. Kedua, mematikan lampu pada siang hari dan menyalakan sebagian lampu pada malam hari. Ketiga, menggunakan AC seperlunya dengan cara mengatur suhu sewajarnya. Keempat, mematikan televisi saat tidak digunakan. Dan kalian juga bisa mengikuti gerakan kampanye Earth Hour mematikan lampu selama 1 jam pada bulan Maret setiap tahunnya. Ini aksiku, mana aksimu? Teman-teman, masih ingatkah materi pada pekan lalu kita membahas tentang apa saja ya? Nah, pekan lalu kita membahas yaitu tentang pengelolaan energi listrik. Pengelolaan energi listrik dapat kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu adanya produksi energi listrik dan adanya penyalur energi listrik. Nah, pada produksi energi listrik, teman-teman masih ingat? Alhamdulillah, teman-teman pasti tentunya masih ingat mengenai materi pada pekan lalu, yaitu pada produksi energi listrik kita menggunakan ada 2 bahan bakar. Yang pertama, pembangkit listrik menggunakan energi fosil. Lalu yang kedua yaitu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Pasti teman-teman sudah ingat kan mengenai materi tersebut. Lalu penyaluran energi listrik, bagaimana prosesnya pembangkit bisa menyalurkan arus listrik kepada rumah kita. Nah, itu
itu adalah materi pada pekan lalu. Mari teman-teman kita simak mengenai informasi peralatan apa saja yang berada di rumah kita yang menggunakan sumber energi listrik. Tentu banyak sekali benda-benda yang kita gunakan di rumah yang menggunakan sumber energi listrik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lampu. Teman-teman pasti melihat banyak sekali lampu yang kita gunakan di rumah. Dari mulai lampu kamar, lampu ruang tengah, lampu depan rumah kita, halaman kita maksudnya, atau lampu tidur yang biasa kita gunakan. Nah, di sini Ustazah informasikan cara kerja dari sebuah lampu. Lampu itu berfungsi sebagai alat penerangan untuk menerangi dari kegelapan lalu menerangi menjadi terang. Nah, cara kerja lampu adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Selanjutnya, benda yang sering kita gunakan sehari-hari, misalnya setrikaan. Setrikaan ini berfungsi sebagai untuk merapikan pakaian kita yang setelah kita cuci, maka kita merapikan pakaian kita, baju kita, celana kita sehingga terlihat rapi. Cara kerjanya, setrikaan adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya yaitu peralatan yang berada di sekitar kita yang sering kita gunakan. Misalnya kipas angin. Kipas angin ini untuk merubah sirkulasi udara di setiap ruangan yang biasanya ketika pada siang hari terasa panas di tubuh kita, maka ketika kita menggunakan kipas angin, maka itu akan merubah sirkulasi udara yang tadinya panas menjadi dingin. Nah, cara kerja kipas angin ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau nama lainnya adalah energi kinetik. Selanjutnya yaitu adalah kulkas. Kulkas ini berfungsi untuk mendinginkan makanan dan minuman. Cara kerjanya yaitu kulkas adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Sehingga saat kita menggunakan kulkas, maka makanan yang kita simpan di dalam kulkas akan terasa dingin karena adanya pergerakan atau perubahan dari energi listrik itu. Selanjutnya teman-teman yaitu adalah televisi. Televisi ini biasanya kita gunakan sebagai hiburan atau alat informasi yang akan kita dapatkan. Cara kerja dari televisi ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi, cahaya, dan audio. Lalu ada rice cooker. Tentu teman-teman sudah tahu kan cara kerja rice cooker itu seperti apa. Nah, rice cooker ini berfungsi untuk menanas nasi atau mengukus makanan dan lain sebagainya. Cara kerja dari rice cooker ini adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen panas. Ternyata teman-teman setelah teman-teman mendapatkan informasi tersebut, tentu kita dapat mengamati atau mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Ternyata banyak benda yang memang menggunakan sumber energi listrik. Nah, menurut teman-teman cara menghemat energi listriknya tersebut bagaimana ya caranya? Nah, kita simak sama-sama informasinya. Yang pertama, cara menghemat energi listrik pada lampu. Lampu itu cara menghematnya pertama yaitu memakai lampu hemat energi atau berdaya rendah. Teman-teman dapat melihat di gambar sebelah ada 3 model lampu, yaitu ada pijar, ada lampu CVL atau neon, dan LED. Dari ketiga lampu tersebut ternyata berbeda sekali penggunaan dari sumber atau arus listriknya. Lampu pijar ini ternyata sangat boros teman-teman dalam penggunaan energi listrik. Makanya setelah ada globalisasi atau pembaharuan atau ada penelitian yang terbaru, setelah ditemukan ternyata lampu neon ini penggunaan energi listriknya lebih hemat dibandingkan lampu pijar. Lalu lampu LED ini lebih hemat dibandingkan dengan lampu neon dan dapat menghemat biaya tentunya. Selain memakai lampu hemat energi atau berdaya rendah, maka cara menghemat energi listriknya pada lampu yaitu mematikan lampu setelah digunakan, lalu memakai lampu redup saat tidur. Banyak sekali manfaatnya saat kita tidur, kita mematikan lampu, yaitu untuk kesehatan mata kita.
Manfaat lainnya, ternyata teman-teman, menurut Nabi Muhammad SAW bersabda, padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana, makanan dan minuman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak hanya dalam hadis saja teman-teman, anjuran mematikan lampu saat tidur juga dibuktikan secara medis oleh seorang peneliti bernama John Robert. Di dalam tubuh terdapat hormon yang disebut dengan hormon melatonin yang merupakan hormon kekebalan tubuh dan dapat memerangi serta mencegah sejumlah penyakit yang termasuk dengan kanker. Dengan tidur dalam kondisi gelap, tubuh akan memproduksi hormon melatonin. Sementara ketika dalam keadaan terang, produksi hormon melatonin terhenti. Penelitian berikutnya yang dipublikasikan dalam jurnal Cancer Genetics and Cytogenetics menemukan bahwa menyalakan cahaya buatan pada malam hari ketika tidur, dalam hal ini bisa berarti lampu dapat memicu ekspresi berlebihan dari sel-sel yang dikaitkan dengan pembentukan sel kanker. Ternyata teman-teman, banyak sekali manfaatnya saat kita mematikan lampu saat kita akan tidur. Selanjutnya yaitu cara menghemat energi listrik pada setrika. Cara menghematnya yaitu dengan menyetrika pakaian langsung sekaligus dengan jumlah yang banyak. Kenapa kita harus menyetrika dengan jumlah banyak sekaligus? Yaitu karena saat setrika pertama kali dicolokkan pada stop kontak listrik, maka listrik yang diserap cukup besar. Setelah panas setrikanya, maka penggunaan arus listriknya akan menurun. Jadi kenapa dengan cara kita menyetrika dengan jumlah sekaligus banyak, atau kita dapat menyetrika 1 pekan sekali, itu dapat mengurangi jumlah daya listrik yang kita gunakan di rumah. Selanjutnya, yang kedua, cara menghemat energi listrik pada setrika yaitu mengatur suhu setrika sesuai dengan kain yang disetrika. Karena jika terlalu panas, maka selain dapat menggunakan listrik terlalu besar, maka kita juga dapat merusak kain pada pakaian kita sendiri. Selanjutnya yaitu cara menghemat energi listrik pada lemari es. Nah, teman-teman pasti tahu kan bagaimana cara kita menghemat energi listrik pada lemari es? Betul sekali teman-teman, yaitu pertama dengan cara mengatur suhu kulkas sesuai dengan jumlah isi yang ada di dalam kulkas. Jika bunda atau ayahmu sudah berbelanja bulanan atau berbelanja mingguan untuk stok makanan kita, maka kita dapat mengatur suhu yang ada di dalam kulkas. Lalu jika jumlah makanan di dalam kulkas itu sudah lebih sedikit, maka kita juga dapat mengatur. Itu adalah salah satu cara menghemat energi dari benda atau peralatan yang kita gunakan di rumah. Selanjutnya, pastikan kita tidak berlama-lama untuk membuka pintu kulkas. Lalu selanjutnya pastikan tidak memasukkan makanan atau minuman panas ke dalam kulkas, karena selain kita akan menggunakan energi listrik yang cukup besar, itu juga dapat mengakibatkan kulkas kita menjadi rusak. Teman-teman sudah tahu kan bagaimana caranya kita dapat menghemat energi listrik dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, cara lainnya yaitu tentang teman-teman mencabut charger dari stop kontak jika baterai sudah penuh. Yang kedua, pastikan teman-teman dapat mematikan rice cooker jika nasi sudah masak. Lalu yang ketiga yaitu pastikan teman-teman menutup pintu ruangan saat AC sedang menyala. Yang keempat, teman-teman pastikan mengatur suhu AC menjadi 25 derajat Celcius. Karena jika kita menggunakan suhu AC dengan cukup tinggi atau misalnya 16 derajat Celcius, maka arus listrik yang digunakan juga pasti akan lebih besar teman-teman. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menghemat energi listrik dari benda-benda yang ada di sekitar kita.
Tentu teman-teman sudah tahu bagaimana caranya agar kita dapat menghemat energi listrik. Apalagi di awal pertemuan tadi teman-teman sudah mendapatkan informasi bahwa Indonesia adalah salah satu negara pemboros atau yang pengguna energi listrik yang paling besar di Asia. Tentu teman-teman tidak inginkan bahan bakar yang kita gunakan selama ini akan cepat habis. Maka dari itu teman-teman pastikan teman-teman dapat menghemat energi listrik. Teman-teman, banyak sekali manfaat dari kita menghemat energi listrik. Yang pertama, kita dapat menghemat biaya pembayaran listrik. Bila kita menghemat penggunaan listrik, maka kita akan membayar biaya lebih sedikit untuk biaya listrik. Sebaliknya, jika kita menggunakan penggunaan listrik yang cukup besar, maka semakin besar pula apa yang harus kita bayarkan untuk pembayaran bulanan saat membayar listrik. Tentu teman-teman tidak mau kan kita harus membayar listrik dengan jumlah yang cukup besar. Maka teman-teman pastikan menghemat energi listrik di rumah. Yang kedua, kita dapat menghemat minyak bumi, batu bara, dan tentunya penggunaan atau pembangkit listrik yang menggunakan fosil. Karena seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa seperti minyak bumi dan batu bara itu tidak dapat kita perbaharui. Contoh lainnya teman-teman, semakin banyaknya teman-teman gunakan batu bara dan minyak bumi, maka yang harus dibakar oleh pembangkit listrik akan digunakan semakin besar. Contohnya ketika teman-teman menggunakan motor, berarti semakin cepat pula deposit batu bara dan minyak akan cepat habis, seperti yang tadi Ustazah sudah informasikan. Selanjutnya, tentunya teman-teman, selain tadi teman-teman menghemat minyak bumi dan batu bara, teman-teman juga dapat melindungi bumi dari pemanasan global. Jadi teman-teman, Ustazah berharap kepada teman-teman dapat menghemat penggunaan energi listrik agar keberlangsungan dari teman-teman sampai nanti teman-teman dewasa dan tentunya tidak merugikan kita semua. Jadi pastikan teman-teman kita mulai dari kita sendiri, kita kurangi penggunaan energi listrik dengan mematikan daya listrik jika kita memang tidak menggunakannya. Jika tidak kita mulai dari sekarang, mau kapan lagi teman-teman mau menghemat energi listrik? Yuk kita sama-sama kita hemat energi listrik yang kita gunakan di rumah. Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di akhir kegiatan video pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah akan menyimpulkan materi yang sudah Ustazah berikan kepada teman-teman. Yang pertama, kesimpulannya yaitu kita dengan menghemat energi listrik dapat mencegah krisisnya energi di masa depan. Yang kedua, listrik yang kita gunakan untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Yang ketiga, kesimpulannya menghemat penggunaan listrik sangat menghubungkan bagi pelanggan listrik yang lainnya. Yang keempat, tentunya ketika kita menghemat listrik, pastikan mematikan peralatan listrik yang tidak kita gunakan. Yang kelima, yang terakhir, energi listrik merupakan kebutuhan pokok untuk menunjang kebutuhan manusia di kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah teman-teman, ibroh yang kita dapatkan dari materi pada pagi hari ini yaitu dalam isyarat ilmiah yang disampaikan dalam Al-Quran dapat dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk memahami keagungan dan kekuasaan Allah di alam raya ini, sehingga dapat mengambil pelajaran atau ibroh daripadanya. Salah satu isyarat ilmiah dari universal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api.
Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil ibroh pada materi kita pada hari ini dengan semakin menunjukkan rasa syukur ketika kita sudah mendapatkan energi listrik di rumah kita. Proyek teman-teman pada pagi hari ini yaitu teman-teman silahkan teman-teman membuat sebuah poster tentang penghematan energi listrik pada buku gambar teman-teman. Banyak sekali macam dari sebuah poster penghematan energi listrik. Nah, ini Ustazah akan berikan beberapa contoh dari poster penghematan energi listrik. Tentunya teman-teman di rumah dapat membuat dengan berbagai macam dari poster penghematan energi listrik tersebut. Jadi teman-teman silahkan kerjakan proyek pada pagi hari ini. Pastikan bekerja tuntas tentunya dan teman-teman tetap semangat untuk mengerjakannya proyek pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan bersyukur, maka kita dapat berdoa, doa sesudah belajar. Teman-teman sudah siap untuk berdoa? Ayo teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung kegiatan pada video pembelajaran pada pagi hari ini. Pastikan teman-teman di rumah dapat mengulangi kembali informasi yang sudah Ustazah berikan kepada teman-teman. Dan teman-teman juga sambil teman-teman berada di rumah, teman-teman juga dapat latihan kembali mengisi pekerjaan-pekerjaan atau jawaban atau soal-soal yang berkaitan tentang materi IPA. Teman-teman kan sudah punya buku USBN ini. Nah, teman-teman juga dapat kerjakan di rumah sambil latihan. Teman-teman dapat berbagi informasi dengan ayah atau bundamu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan video pembelajaran bersama Ustazah. Pastikan teman-teman tetap semangat, tetap ceria untuk mengerjakan proyek pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di kegiatan Google Meet pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.